Oke, selamat datang di video ini. Jadi pada video ini kita akan membuat tampilan simpel saja. Kita hanya ingin membuat sebuah komponen navbar, di mana komponen navbar itu merupakan sebuah navigasi yang ada pada header sebuah website. Di mana di sini tampilannya saya menggunakan di navbarnya hanya mempunyai sebuah titel dan 3 buah menu. Di mana menu ini memiliki sebuah styling. Ketika kita hover, dia akan menampilkan border di bagian bawahnya. Dan untuk pembuatannya ini tergolong tricky. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung saja untuk memulai coding kita. Di sini saya membuka aplikasi bernama Visual Studio Code. Seperti biasa, kita menggunakan aplikasi yang super power ini sebagai text editor kita. Jadi saya akan bagi 2 layar seperti biasa. Saya akan bagi 2 layar laptop saya. Yang pertama untuk layar Visual Studio Code-nya kita. Kita kasih lebar dikit, dan di sini untuk web browser-nya. Oke. Kemudian kita buat sebuah folder baru. Yang ini kita close saja. Atau kita biarkan di sini sebagai tempat nyontek kita nanti. Di sini kita akan buat sebuah folder baru. Saya buat folder di bagian luar sini. Saya beri nama navbar styled. Kemudian saya save. Kemudian saya open foldernya. Sedikit loading. Butuh 5 detik sepertinya. 1, 2, 3, 4, 5. Rupanya lebih dari 5 detik. Oke. Kemudian di sini sudah terbuka folder navbarnya. Kita akan membuat file utama kita bernama index.html. Dan file CSS kita dengan nama style.css. Dan langkah pertama kita akan buat sintaks awal dari HTML. Tekan saja tanda seru, kemudian tab. Kemudian kita Alt Z dan hidden Explorer-nya. Di sini kita hubungkan HTML dengan CSS. Seperti biasa kita buka sebuah link. Kemudian href-nya ke destination tujuan tempat CSS-nya, karena di sini kita tidak memasukkan ke dalam sebuah folder, jadi kita langsung saja tulis nama filenya style.css. Kemudian di sini kita klik kanan, kita klik open with live server. Dia akan otomatis terbuka di web browser. Di sini tampilannya kosong karena di bagian body HTML kita belum mengisi apapun. Di sini kita bisa mengetes hello world. Oke, kemudian kita save, lihat terjadi perubahan. Karena kita tidak ingin membuat sebuah hello world melainkan sebuah navbar, jadi kita hapus saja yang ini. Yang pertama kita akan membuat sebuah div bernama navbar. Kemudian di dalamnya kita ingin menambahkan juga sebuah div bernama title untuk yang ini. Kemudian kita isi di dalamnya, misalnya kita buat sesuatu yang baru ya. Di sini kita buat judulnya pizza hut. Oke, kita lihat di browser tampilannya sudah berubah. Kemudian di dalamnya kita tambahkan lagi sebuah div baru menu, di mana dia akan menampung ketiga menu ini. Di sini saya tulis, saya buat saja menunya dengan menggunakan tag A, di mana destination-nya di home, karena kita akan membuat sebuah link home. Kemudian yang ini kita copy menjadi 3 klik, 1, 2, 3. Kemudian home-nya kita ganti bagian sini. Ubah jadi yang di bawahnya adalah profile. Di sini kalian bisa ganti sesuka kalian, karena kita di sini cuma membuat tujuan utamanya kita hanya membuat efek hover seperti ini, dimana ketika kita hover menunya dia akan menampilkan bisa dibilang sebagai feedback kepada user bahwa
menu itu sedang kita tekan. Kemudian di sini kita ganti lagi, di sini kontak saja, kontak use. Kemudian yang ini kita copy, simpan di sini, kemudian kita save. Ya, sudah tersimpan di browser kita. Kemudian kita tidak akan menggunakan jenis font yang ini, jadi kita akan menambah styling, karena di sini kita tidak menggunakan font default dari HTML, yaitu kalau tidak salah itu Arial. Kalau salah berarti tolong di komen di bawah. Di sini kita masukkan Google Font. Seperti biasa kita akan menggunakan font secara CDN atau secara online, dan jika kalian bekerja secara offline, saya tidak memaksa kalian untuk menggunakan font-font yang ada di Google Font ini. Di sini saya pilih nama fontnya bernama Coop Sans. Kita pilih sini select style, kemudian di embed kita klik sini, kemudian kita import. Kita juga bisa menggunakan import menggunakan CSS. Kita copy saja yang ini, kemudian simpan di sini, save. Tentu saja tidak ada yang berubah karena kita tidak menggunakannya. Di bagian sini kita copy font family-nya, kemudian kita tulis bintang. Bintang itu untuk semua komponen yang ada dalam HTML ini. Kemudian kita copy, lihat jenis tulisannya sudah berubah. Kemudian kita reset marginnya menjadi 0, paddingnya juga menjadi 0. Kemudian kita save. Sudah. Kemudian kita akan buat sebuah navbar dengan cara kita panggil di sini kelas navbarnya dalam CSS dengan menulis titik navbar, di mana titik itu dalam CSS dengan artian kelas. Di sini kita kasih display flex sehingga kita bisa mengatur sumbu X dan sumbu apa? Sumbu X dan sumbu Y-nya, atau sumbu horizontal atau vertikalnya. Oke, lihat dia akan sejajar secara horizontal atau berdasarkan sumbu X. Nah, kemudian kita akan kasih jarak seperti ini sehingga ada jarak tulisannya. Jadi kita tambahkan di sini padding. Nah, yang pertama itu padding untuk sumbu X. Jadi kita kasih padding antar jarak sumbu X-nya, antar tulisan atasnya dan bawahnya. Kita kasih sebesar 20 pixel saja. Kita coba dulu 20 pixel, dan untuk samping kiri dan kanannya kita kasih 10 VW. 10 VW itu artinya 10% dari ukuran panjang browser. Lihat, dia sudah otomatis berubah. Sepertinya padding atas bawahnya kurang panjang, jadi kita tambahkan di sini 30 pixel. Oke, kita biarkan saja dulu seperti ini. Kemudian kita kasih pembagian flex untuk komponen yang ada dalam navbar. Oke, saya salah tekan dan dia sedikit loading. Oke, di sini kita akan membagi dua komponen dalam navbar. Yang pertama untuk title dan menu. Jadi kita atur ukurannya. Jadi kita kasih untuk navbar. Di dalam navbar ada sebuah komponen bernama title. Tulis title. Kemudian kita kasih flex. Pembagian presentasinya, maksudnya itu kita kasih satu bagian, sedangkan untuk navbar di bagian div menu kita kasih flex 2. Kalau kita lihat kita kasih border sini supaya lebih kelihatan, 1 px solid red. Untuk title ukurannya cuma 1 kali, sedangkan menunya kita kasih border 1 px solid green. Kalau kita lihat dia akan berukuran 2 kali dari ukuran div dari title ini. Kalau kita tulis 3, dia akan ukuran 3 kali lipat dari ukuran div dari title ini. Kalau tidak percaya silahkan diukur sendiri. Kalau saya tulis juga di sini sebanyak 3, maka dia akan rata. Karena saya tidak menginginkan, saya tulis saja pembagiannya 1 dan 2. Kita save.
otomatis sudah berubah. Kemudian bordernya kita hilangkan saja. Kemudian di bagian title kita kasih font size, kita kasih ukuran sedikit besar yaitu 2 em. 2 em itu seukuran 16 kali 2 atau sebanyak berapa itu? 32 pixel. Lalu kita klik inspect element. Semoga nggak salah ya. Kalau kita lihat di sini, tenang, ukurannya 2 em. Rupanya si browser ini dia tidak menampilkan dengan satuan pixel, melainkan dia langsung dengan em. Kalau yang ini juga sebanyak kita lihat bagian sini, ini ukurannya karena kita belum kasih ukurannya, jadi dia akan secara default belum memiliki ukuran, melainkan dia hanya memanggil ukuran default dari tag A. Kemudian kita akan hilangkan garis bawah yang ada dalam menu ini dengan cara navbar menu, kemudian kita panggil tag A-nya, tag A yang ini, karena tag A lah yang memiliki garis bawahnya, bukanlah div menunya. Jadi kita tulis A, kemudian kita kasih text decoration, kita kasih none atau tidak memiliki style, jadi dia akan kembali normal. Kemudian di bagian sini kita ganti color defaultnya menjadi black. Oke, dia otomatis berubah jadi hitam. Kemudian kita akan mengubah warna background dari navbar dengan cara di sini saya mempunyai sebuah website yang bagus untuk melihat color-color yang lumayan menarik untuk dipakai dalam website kita. Di sini saya ingin menggunakan warna yang ini, warna silver ya, warna blueberry lah. Di sini kita kasih langsung background color, kita copy, sudah dia otomatis berubah dan warna tulisannya jangan black melainkan putih. Dia akan otomatis berubah. Kemudian tulisan Pizza Hut dan div menu ini kita mau kasih ke tengah dengan cara memanggil alike item. Kita ubah posisi sumbu Y nya menjadi center. Lihat dia otomatis ke tengah. Kemudian kita akan kasih border juga di bagian menu sehingga kita bisa lihat lebih jelas grid flex dari div menu ini, sehingga kita lebih mudah modifikasi. Kemudian di sini kita kasih display juga flex sehingga kita lebih mudah juga untuk memodifikasi untuk sumbu X dan sumbu Y dalam div menu ini. Kita kasih flex, kemudian kita kasih justify content, itu untuk mengatur sumbu X nya atau sumbu vertikalnya. Di sini kita panggil sebuah value yang bernama space evenly, di mana dia akan memberikan jarak antar semua sisinya. Jadi rata padding sumbu X atau horizontal di bagian div menu ini dia akan rata, memiliki space yang sama bagian sini. Kalau kita lihat. Oke, kemudian kita save, sudah berubah. Kemudian di bagian bordernya kita hapus saja. Kalau kita perbesar, oke, sudah bagus. Kita kembalikan seperti semula. Oke, selanjutnya kita akan kasih ketebalan juga tulisan menu ini sehingga dia sedikit tebal ya, karena ini terlalu tipis. Kita kasih font white sebanyak 400 kurang 500. Oke, sedikit berubah. Kalau kalian lihat itu dia mengalami perubahan tapi tidak terlalu signifikan.
Kemudian untuk title kita kasih juga font weight sebanyak 700 sehingga dia lebih tebal. Kalau kita kasih 1000, 300, dia berubah kan? Tapi tidak terlalu kentara. Tapi kalau kita perhatikan dia mengalami perubahan ketebalan dalam tulisan Pizza Hut ini. Kemudian bagusnya kita ganti juga colornya, kita ganti color, kita ubah menjadi warna putih ini. Mana dia? Yang ini. Kemudian kita save, dia sudah berubah. Oke. Kemudian kita akan lanjut ke efek yang kita tunggu-tunggu, yaitu efek over yang menampilkan bot dari bagian bawah ini. Triknya gampang, kita tinggal buat sebuah navbar, kita panggil kelasnya navbar menu, kita panggil kelas yang ini, khususnya untuk bagian tag A kita kasih sebuah pseudo yang bernama after. Pseudo after itu kita akan menambahkan sebuah komponen yang dimana komponen itu dia tidak memiliki kelas, jadi bentuknya seperti anonymous seperti begitu, dia kayak terhidden gitu, tapi dia akan menampilkan sebuah konten lain atau menduplikat konten dari parentnya. Di sini kita akan tambahkan sebuah value bernama konten. Kemudian kita kasih tanda kutip untuk supaya kontennya berisi. Kalau kita tidak menuliskan tanda kutip, dia tidak akan menampilkan konten apapun. Jadi kita tambahkan di sini tanda kutip. Kemudian kita kasih width-nya, width untuk komponen baru yang akan kita buat. Di sini kita kasih saja sebanyak 80%. 80% dari panjang dari parentnya. Kemudian kita kasih height juga, jadi sekitar 10 pixel saja. Kemudian kita kasih position, dimana position ini penting kalau menggunakan yang namanya pseudo dalam CSS. Kita kasih absolute sehingga kita bisa mengatur atas bawah atau letak dari posisi konten afternya. Kemudian kalau kita set sebuah position absolute dalam sebuah child, maka kita harus men-set juga di parentnya dengan position relatif. Belum ada yang berubah karena kita belum menampilkan kontennya. Kemudian kita kasih border bottom karena kita hanya butuhkan border di bagian bawah sini. Bottom, jadi bottom yang ini kita tambahkan pertama panjang ukurannya sebanyak 4 pixel. Kita coba tes dulu. Solid dan warnanya misalnya red. Lihat, dia akan berbentuk konten dengan panjang begini. Dia seukuran 80% dari menu yang ada sini. Kemudian kita akan atur positionnya. Di sini kita tambahkan bottomnya. Kalau kita tulis 0, dia akan secara default berada di bagian paling bawah posisi dari parentnya. Kalau kita lihat ujung bawah dari kontennya, kita lihat ini dia berada paling bawah. Kita kembalikan, yang ini juga terikut zoom. Kemudian kita akan atur dia sehingga dia lebih ke bawah, berarti dia harus dikasih minus. Kita kasih minus 30 pixel. Terlalu bawah, kita kasih 20 pixel. Terlalu bawah 10 pixel. Kurang, kita kasih 12. Oke, kalau kita zoom, oke. Untuk letaknya sepertinya sudah pas. Kemudian untuk posisi leftnya kita harus ubah menjadi 0 sehingga dia rata kiri. Supaya dia sedikit ke tengah, kita kasih saja tambahan misalnya 5 pixel. Oke, sudah ke tengah.
Kemudian kalau kita lihat di bagian sini, dia memiliki sebuah lekukan di bawahnya. Kalian sudah tahu cara untuk kasih lekukan begitu, yaitu dengan cara memanggil border radius sebanyak kita kasih saja 20 pixel. Lihat, dia seperti Dracula atau senyuman Dracula. Kita save, oke. Karena kita inginkan tidak seperti ini, kita tidak inginkan dia langsung tampil begini. Jadi kita inginkan yaitu ketika kita sentuh menunya, dia akan menampilkan border di bagian bawahnya. Jadi yang ini kita kasih opacity 0 sehingga dia menghilang. Dan untuk left-nya kita ubah menjadi 100%, sehingga dia akan berada 100% di bagian sini, di paling ujung dari menunya. Kemudian kita kasih sebuah pseudo juga bernama hover, dimana ketika menu tag A-nya, ketika tag A-nya kita hover, maka class after-nya kita ubah opacity-nya menjadi 1. Kalau kita sentuh, lihat dia otomatis merubah opacity dari kontennya. Jadi dia akan mengembalikan kontennya menjadi 1 alias tidak menghilang. Kemudian kita ganti left-nya, kita kembalikan menjadi 0, sehingga kalau kita sentuh, dia akan berada di posisi 0. Di sini kita kasih kembali menjadi 10 pixel sehingga dia sedikit ke tengah. Kita lihat. Kemudian kita tidak ingin animasinya dia tidak instan langsung tampil begini. Dia tidak menampilkan animasi yang menarik seperti ini. Dia akan men-scroll dari ke kanan ke kiri. Dengan cara kita tambahkan di sini transition. Kita tambahkan waktunya. Pertama, waktunya saya ingin 500 ms. 500 ms itu adalah 500 milisecond atau setengah detik. Kemudian kita kasih easy, kemudian di depannya kita kasih alt. Alt maksudnya dia akan relatif terhadap semua perubahan yang ada dalam sini. Kalau kita tulis saja left, maka dia hanya akan berefek animasinya untuk perubahan posisian left-nya menjadi 10 pixelnya, awalnya menjadi 100. Karena kita menginginkan semua, kita tulis saja alt. Kalau kita lihat, dia otomatis menambahkan animasi animasi move in. Kalau kita lihat, dia otomatis merubahnya. Kalau kita lihat di sini waktu hovernya terlalu lama, jadi kita kurangi, jangan menggunakan 500 ms melainkan 300 ms. Kita lihat sudah pas. Oke. Zoom. Oke. Jadi kita dalam tutorial ini kita memakan waktu sebanyak 24 menit. Semoga dengan video ini bermanfaat dan menambah ilmu kita mengenai CSS. Dan untuk next tutorial kita akan membuat lagi sesuatu yang lebih keren daripada yang ini. Sekian dari saya, terima kasih.